Ada yang nanya, pikiran sendiri bisa nggak? Oke nggak? Bisa, selama benar. Tapi saya lebih prefer yang konektornya, kabelnya bagus, konektornya juga bagus. Kalau misalnya kabel charger sama kabel charger diambil potong ujungnya, saya nggak yakin hasilnya maksimal. Kemarin ada yang sampai pusing sendiri gara-gara itu tadi. Ini problemnya di drivernya ataukah problem di kabelnya gitu. Ujung-ujungnya baru bilang kalau kabelnya made in sendiri. Made in DW. Kalau TW kan Taiwan, DW. Kemudian diantaranya ada yang USB mil to mil yang cukup bagus juga. Saya ini saya pakai kabel USB hard disk eksternal. Jadi punyanya hard disk eksternal. Kemudian ini saya juga udah pakai banyak, udah korbannya udah ratusan, bukan korban. Sudah ratusan STB yang ditangani oleh kabel ini, USB mil to mil. Ini adalah kabelnya Razer VGA. Kalau yang punya VGA Razer mining pakai VGA, pasti punya kabelnya USB mil to mil. Ini bisa dipakai. Oke ya, sebelum flashing ini ada beberapa yang saya mau sharing. USB rakitan pabrik. Iya, memang ini buatan pabrik, bukan buatan Dewi. Oh, tipe ZTE B760H. Mentok di KitKat. Ya udahlah, disyukurin aja, masih mending bisa di-unlock daripada buat ganjal meja. USB buatan sendiri, hati-hati. Jangan sampai kesenggol atau kena tarik kabelnya. Kalau problem putus, ya, pokoknya yang bagus lah, yang kuat proteksinya, agar sambungannya, saudaranya itu nggak mudah kena tarik. Oke, saya lanjutkan di sini mengenai flashing STB ini, ya. Saya tadi belum sempat sampaikan, event kita hari ini, apa yang kita buat sharing session ini, sebetulnya bukan karena saya lebih pinter, lebih jago, lebih hebat, enggak. Saya hanya kebetulan punya kesempatan untuk bisa sharing. Saya juga masih belajar dan nggak ada habisnya untuk waktu untuk belajar dan belajar. Yang pertama adalah mengenai STB Huawei EC6108V9 itu ada beberapa macam. Di antaranya ada yang tidak ada kode belakangnya, ada juga yang beberapa kode huruf di belakangnya tadi. Huawei EC6108V9, kadang belakangnya S, V, T, L, dan sebagainya. Umumnya yang made in China itu yang bisa di-unlock. Yang made in panggung itu ada jamunya sendiri. Kemudian bekas STB yang keluaran IndiHome, khususnya yang ZTE, ini ya, yang ZTE B860 V21 dari beberapa yang saya temukan itu diantaranya kalau di flash tidak terdeteksi di USB burning tool. Nah itu yang di tampilan yang saya share ini, itu triknya adalah jumper R87.
yang ditunjukkan di gambar ini itu menunjuk ke arah jumper R87. Jadi tancepin USB-nya, kemudian di short ya, jumper R87 itu di short, maka nanti dia akan langsung terdeteksi di USB burning tool. Itu triknya. Kemudian untuk tipe lainnya, untuk HG680, walaupun keluaran yang baru bisa tembus. Nah, ini ada tekniknya yang jangan sampai salah action. Salah action bisa mengakibatkan boot loop atau stuck atau hang-nya. Oke, selanjutnya mengenai firmware STB. Itu firmware-nya sangat banyak sekali. Jadi saya sampai ada beberapa di antaranya justru belum nyoba. Udah udah download, belum kita explore untuk keseluruhan ya. Mungkin hanya saya yang ada dari yang saya download, taruhlah ada 100%, mungkin saya baru pakai yang 40% aja. Masih ada 60% yang belum dicobain sama sekali. Ya, jadi firmware STB itu macam-macam. Ada Bluestone, ada ATV Experience, ProBook X2, dan masih banyak lagi ya. Jadi kalau forum-forum di luar negeri itu masih sangat banyak. Kemudian mekanismenya adalah flashing, routing, backup restore, serta aplikasi ya, berbagai aplikasi. Oke, saya stop dulu untuk presentasinya. Ini kita bahas next. Saya akan sharing mengenai teknik flashing-nya. Oke, di sini aplikasi USB Burning Tool. Kemudian kita import image-nya.
Ini kita menggunakan firmware Coolstone. Kemudian kita open. STB-nya santai dulu ya. Kita siapkan firmware-nya dulu. Oke, ini sudah kita load. Kemudian di sini jangan lupa iris bootloader-nya kita uncheck. Ya, firmware-nya ini untuk HG680P. Tapi sebetulnya ini juga bisa buat STB B860H. Tapi saya tidak menyarankan. Hanya menyarankan untuk STB B860H yang mengalami boot loop. Terpaksa banget, daripada nggak hidup, dihidupin pakai firmware ini bisa. Minusnya, B860H setelah di flash dengan Coolstone ini, driver wireless-nya harus di setting manual. Oke ya, ini USB mil to mil-nya saya sudah tancapin ke laptop. Hati-hati jangan sampai kesenggol. Ini sekarang saya tes dulu. Kalau dulu itu biasanya kan harus tekan tombol power ditahan. Sometimes kita perlu, sometimes kebanyakan nggak perlu. Jadi nggak perlu kita tombol power dan tahan. Kita cukup bisa langsung tancepin ke port 2. Jadi ini ada USB port, tancepin USB port 2. Kita tes dulu, kita nggak lakukan start, tapi kita tes dulu. Apakah kabel dan driver STB sudah terinstall dengan baik. Oke, kalau di sini sudah connect sukses, biasanya ada bunyi ya. Oke, coba saya cabut dulu. Ini feedback mau saya kasih mic. Oke, jadi terdengar ada bunyi jika connect sukses. Oke, sekarang saya lepas dulu. Kemudian kita klik start. Jadi sudah saya lepas, posisi sudah saya lepas. Sekarang kita klik start. Kemudian kita tancepin USB mil to mil ke port 2. Jangan salah, kalau ke port 1 itu hanya memberi power. Hanya sama dengan kita colokin ke adaptor. Power adaptor aja. Oke, udah jalan progres. Ini nggak boleh goyang ini ya. Kalau goyang ini ya bisa problem, bisa boot loop. Sudah progres. Jadi ini saya demokan langsung.
Jadi akan kelihatan sukses ataupun gagal. Saya ulangi caranya. Firmware Fullstone di load di USB Burning Tool. Setelah itu iris bootloader-nya di uncheck. Setelah itu baru klik start. Jangan di start dulu. Jangan ditancepin flash disk, jangan ditancepin STB baru diklik start. Itu salah satunya bikin bootloop. Tapi klik start dulu, di uncheck iris bootloader, baru ditancepin USB mil to mil-nya. %98. Udah pegel ini. Oke, burning successfully. Jadi ini sudah tahap pertama sudah sukses. Kita stop. Setelah kita stop, kita cabut. Oke. Selanjutnya ini tahap setelah flashing firmware Fullstone. Selanjutnya kita lakukan routing. Untuk proses routing, kita akan dua akun ini, yang satu akun saya akan view ke televisi, yang satu akan ke desktop. Oke. Pinggir dong, tolong dong. Oke, ini STB yang baru kita flash, saya pasang dulu.
Sekarang kita lanjutkan proses routing. Oke, lagi proses routing SPB-nya. Oke, sudah muncul tampilan standar firmware-nya Fullstone. Selanjutnya kita connect ke wireless. Bisa pakai kabel LAN ataupun wireless. Kemudian di SPB tadi saya sudah lanjutin flash disk yang kita kopikan folder Super SU tool untuk routing. Ya, sudah ada di folder download ya, saya sudah sertakan di folder download. STB mendapatkan IP 192.168.88247. Oke, selanjutnya saya berikan perintah ini ADB connect. ADB spasi connect. Nah, di sini ada permintaan izin koneksi debugging. Kita izinkan, oke. Oke, selanjutnya kita remote
PSBB via command line shellcode, perintahnya ADB spasi shell. Selanjutnya perintah RS storage ini berarti kita menampilkan yang ada di dalam folder storage. Selanjutnya kita mounting sistem. Perhatikan di sini, ini adalah kode flash disk saya. Flash disk Anda pasti kodenya beda. Kalau mau tahu lebih jauh isinya bisa aja rs storage slash rs storage slash enter. Itu isinya flash disk saya. Selanjutnya kita kopikan setelah kita beri perintah mount, kita kopikan tool super SU. Kalau ada error ini berarti ada yang salah. Kalau nggak ada error, lanjutkan. Kemudian kita kopikan super user APK, installernya super SU. Oke, ini sudah tercopy. Selanjutnya chmod ini untuk mengubah permission. Selanjutnya kita reboot via remote. Oke, di televisi udah reboot. Yang harus dipahami adalah harus siapkan flash disk dan kopikan satu folder super SU ini. Ini adalah tool routing. Oke, sudah up lagi untuk STB-nya. Sekarang kita berikan perintah ADB connect lagi. Kemudian berikan perintah ADB cell untuk mengakses via remote. Selanjutnya sekarang kita lakukan perintah untuk mounting system. Kemudian kita berikan perintah untuk instalasi super S2. Oke, sampai sini routing udah selesai. Kita tinggal proses routingnya ini saya share ke share ke chat. So, IP-nya disesuaikan ya. Oke, yang lowbat silakan selamat dipantau share di YouTube.
selalu nggak dikenali USB mil to mil, kita pakai kabel yang lain. Kalau masih ada kendala, kalau masih ada kendala, kirim aja ke PBI. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan setting selanjutnya di STB-nya ya. Untuk root via komputer, via laptop, ataupun pakai handphone juga bisa. Ini udah selesai. Selanjutnya jalankan aplikasi Super FU. Klik start, lanjutkan, pilihan normal. Saya ada foto dokumentasinya yang saya bisa share. Saya cari dulu, saya lupa naruh. Saya ini orang kan. Oke, instalasi Super SU di STB-nya sudah sukses. Pilih OK. Selanjutnya kita tinggal install Quick Reboot. Tolong ini. Tekan aja. Kita install dari flash disk. Quick Reboot.
atau TV boot ya. Oke, Quick Reboot-nya sudah kita install. Kemudian ada permission super user kita izinkan. Kalau muncul seperti ini berarti sudah di root. Kemudian kita reboot, pilih recovery. Kopinya kurang manis. Oh, bukan. Maksudnya lebih manis apa? Kita masuk, jangan goyang-goyang, stabil. Sudah masuk ke mode recovery, kemudian pilih apply update from external, lalu pilih update from UDIS, kemudian di sini TWRP 3.11. Kita pilih TWRP 3.11 zip. Materialnya sudah saya share. Oke, selanjutnya muncul ini. Nah, tahap selanjutnya kita akan merestore dari backup. Ini kita pilih storage-nya, kita pilih flash disk saya, dikenali USB OTG. Di sini ada banyak backup. Backup saya kalau nggak salah ingat yang ini yang terbaru. Oke, di sini boot recovery system data logo. Tadi logonya kan ARM 905. Nanti akan berganti logonya. Oke, di sini kita swipe to restore. Oke, biasanya nggak terlalu lama ya. Backup, kalau backup lama. Kalau sudah di root, apakah kemungkinan kembali ke setting default? Ya, bisa. Makanya jangan di reset factory. Maksudnya setting default-nya full stone. Bukan setting fiber home, bukan firmware-nya fiber home. Nah, karena sudah kita ganti flash dengan USB burning tool, sudah diganti dengan firmware-nya full stone. Maka kalau aplikasinya di reset akan kembali ke reset full stone. Nah, ini setelah kita restore-nya ini kan ATV experience firmware-nya. Jadi kalau di reset, maka adalah resetnya ATV experience.
Mas Rahman, ngopreknya sadis. Ya, Mas Rahman kan di Jakarta ngoprek satu ngoprek bajai, dua ngoprek si kecil, emaknya si kecil. Kalau saya mainan STB itu sudah 1 tahunan. Sudah 1 tahunan. Nah, ini yang soal bisnis STB kan kita belum bahas. Kita ada waktu extend 30 menit sampai jam 12. Jam 12 kita break nanti. Backup firmware bawaannya defaultnya. Ya, kalau saya backupnya banyak. Dan nggak ada problem sih. Nggak ada isu, nggak ada problem. P700V5 baiknya kalau di sini saya potong-potong casingnya, saya buat ini kotak buat piara jangkrik. Kapan hari saya lelang buat ganjal meja. Itu ada STB rusak nggak? Coba lihat dong, yang bawah ini. Laptop taruh atas meja. Itu ada STB bekas. Lihat. Bukan STB bekas. Kotak utuh dulu. Atas itu, atas. Bisa. P700. Sudah selesai, ini kita langsung reboot sistem. Oke, kita reboot. Oke, tampilan boot logonya udah berubah. Nah, ini tampilannya juga sudah ATP Experience. Kalau proses tadi belum bisa di remote ya. Setelah di root kita install TeamViewer baru bisa di remote. Kalau yang ini sudah bisa di remote. Kalau proses flashing tidak bisa di remote. Remote STB hanya bisa dilakukan setelah aplikasi TeamViewer di open. Oke, sambil kita tunggu proses, biasanya ini nih. Saya pertama kali dulu saya pikir gagal, akhirnya saya oprek lagi STB-nya. Ternyata setelah proses restore from backup itu butuh waktu untuk menyesuaikan file-file konfigurasi. Jadi kita harus sabar nunggu sekitar 5 menit sampai 10 menit. Kalau nggak sabar, dipikir gagal. Tambah rusak jadinya.
Kembalikan. Bikin tampilan logo sendiri bisa, banyak tutorialnya lah. Termasuk boot videonya juga bisa kita buat sendiri. Alamat ini tempat ngoprek saya ya. Beneran, Cak Diki serius banget. Ini gudang. Nah, ini makhluk-makhluk peliharaan saya. Ini anak-anak didik saya yang prakerin dari SMK Balikambang. Ini memang ya tempat passion kita, ngoprek. Ya, ada makhluk-makhluk antik dikit lah. Itu siskonya kok hadapnya kebalik itu. Yang atas kebalik hadapnya. Oke. Ini terang banget ATVX-nya ini. Ada barang-barang tua. Barang-barang antik. Ada barang-barang bekas. Kemudian ini meja berantakan saya. Nah, ini juga makhluk-makhluk dari dunia lain. Ada 7 ekor anak didik saya. Nah, kalau ini kenang-kenangan dari Papua. Kotekanya yang nggak ada. Tinggal busur panahnya aja. Ini ada server kecil yang Rakmon kemarin DL380 udah laku. Ya, ini tinggal DL110 G6. Salam buat anak-anak dari Bang Ilham. Salam. Itu sama kayak Pak Rahmat. Kalau Pak Rahmat dari Aceh, kalau Pak Ilham ini dari Sumatera Barat. Itu yang kemarin itu. Yang kirim barang. Ya kebetulan kita 2 tahun lalu anak-anak kos di luar, terus karena kurang kondusif, akhirnya kita buat mes di lantai 2. Jadi semuanya di karantina. Jadi memang mulai masuk DSP Solution sudah di karantina. Jadi kalau masa lockdown stay at home ini kita sudah karantina lebih dulu. Kalau saya sudah di karantina sejak tahun 2013.
Cak Diki mau nyusul ya? Nyusul di karantina jangka panjang. Tayangan ulang ada videonya nanti, sabar. Kalau Probox, firmware-nya, restore firmware-nya Probox sama Fullstone butuh waktu kurang dari 5 menit. Kalau ATV Experience sekitar 10 menitan. Jadi jangan kaget kalau udah restore nanti, jangan dipikir gagal, tapi biasanya masih OTW, ojo takon wae. Ditunggu sak marine sampai selesai sendiri. Link download sudah di-share, nanti kita share lagi. Fullstone, ATV Experience, Probox, lebih prefer yang mana? Kalau firmware yang restore, yang backupan dari sharing saya, ini saya memang biasanya saya kadang semalaman sampai pagi, kadang juga beberapa hari untuk ngoprek dalemannya satu firmware, aplikasi apa yang match, fungsionalnya apa, termasuk akun-akun VIP itu bisa diaktifkan di STB tersebut. Setelah perfect baru kita backup. Setelah kita backup, kita share, kita publish. Nah, itu kadang butuh waktu berhari-hari. Nah, itu makanya saya bukan sekedar download terus di-sharing gitu, enggak. Jadi memang kita explore betul-betul dalemannya seperti apa, kemudian ada kelemahan-kelemahannya apa. Nah, itu yang membuat produk kita STB kita itu dalemannya beda. Teman-teman yang sudah beli dari kita memang tahu sendirilah gitu. Di antaranya akun iFlix up to 2022 VIP ya. Bayangkan sendiri kalau kita beli 1 tahun berlangganan itu cuma 300.000. Kalau sampai 2022 berarti 4 tahun ya. Anggaplah 3 tahun. 300 kali 3, 900.000. Barangnya sendiri 300-an ribu. Nah, disitulah bedanya. Itu. iFlix dan Vision Plus, sabar ya. Kita ada session terakhir nanti itu. Ada session nanti. Pasti saya sharing. Salam juga buat saudara kita di Biak Papua ya, Onal Rukawa. Salam hangat selalu ya dari Surabaya, buat semuanya tanpa terkecuali. STB lover. Kali ini kita sharing ya di sini. Jadi saya bukan berarti saya paling pinter, enggak. Saya hanya mau berbagi. Banyak orang pinter, enggak semuanya mau berbagi. Kadang tidak punya kesempatan seperti itu. Jadi siapapun boleh berbagi. Ini kebetulan saya berbagi duluan. Sudah banyak yang berbagi di YouTube. Ini kesempatan kita di Zoom, mungkin yang pertama se-Indonesia di momen stay at home ini kita bisa ini ya, bisa sharing di momen yang luar biasa ini. Kerjasama bareng XP Solution dan Nixtrain tentunya. Kita nggak ada tujuan apa-apa, kita hanya berbagi ilmu, kita ingin sharing knowledge, kita ingin di sisi bisnis nanti, saya ada statement saya di Facebook saya hari ini, kita saat ini tidak butuh bibit ikan ataupun tambak yang luas, tapi kita butuh pancing dan jalannya. Buat mancing dan jala sekarang, bagaimana biar bisa kita dapatkan ikannya dan kita bisa olah untuk makan. Saat lockdown seperti ini, bagaimana kita bisa produktif, bisa menghasilkan sesuatu untuk biaya hidup kita, gitu. Ya, mohon maaf yang
Nah, contohnya Cak Diki. Kita belum tahu nih. Nanti gaji ke-17, ke-17. Ke-13, ke-14 saya nggak tahu yang keberapa. Keluar atau enggak kan masih gelap nih. Hilalnya masih belum kelihatan. Nah, kalau kita tidak produktif ini kita menciptakan gaji kesekian belas sendiri. Ya, jadi biasanya nih kalau dari pengalaman saya belum lama sih, baru 1 tahunan, kurang lebihnya pas 1 tahunan. Awalnya cuma iseng-iseng aja. Saya berangkat dari barang-barang saya di gudang banyak, saya lelangin. Ya, saya juga jualnya ngawur. Saya suka-suka saya dong, saya yang punya barangnya kok. Jadi saya jualnya ngawur gitu. Saya lelangin, ini sekian sekian sekian. Saya, ya apa ya mau angkut. Saya waktu itu cuci gudang gitu. Ternyata banyak yang minat gitu. Dan masalahnya banyak yang kurang. Sampai keluar Jawa itu. Terus akhirnya ada yang nawarin juga STB. Nah, ini ada di sisi bisnisnya lagi nih. Jadi saya biasanya kalau saat ini biasanya dalam kondisi normal itu satu minggu sekitar 10 unit lah, pesanan 10 unit. Kadang juga kita kirim ke ekspedisi itu 2 hari sekali itu 5 unit. Jadi variatif, minimal 1 minggu 10 unit. Kali 4 minggu, berarti sekitar 40 unit. Saya pernah mencapai rekor itu penjualan 1 bulan itu sekitar 150 unit. Nah, ini kalau kita ngomong bisnis, ngomong profit ya, paling jelek 50.000 per unit kita ambil untung ya. Sebetulnya kita jasa flashing aja, jasa flashing STB aja dengan firmware yang racikan kita sendiri, ramuan kita sendiri. 50.000, 75.000, 100.000. Kalau 50.000 dikali 150 atau paling jelek lah taruhlah kali 100 unit sudah ketemu berapa? 5 juta sebulan. Itu udah bersih. Ongkirnya sendiri. Gitu. Itu 50.000 per unit itu sebenarnya kecil sekali. Gitu. Jadi ya wis kalau nekat ya nggak apa-apa lah gitu. Biasanya kalau teman-teman sendiri gitu, tetangga gitu, ya wis kita ambil cuan 50.000 lah per unit. Ya hitung-hitung cuma jasa flashingnya aja. Tapi kalau kita istilahnya barangnya bagus, ya itu standarnya sih 100-an ribu. Bayangin kalau 150 unit per bulan, 100.000 kali 150, itulah gaji kita dari STB. Itu baru STB, belum playbook, belum YouTube. Nah, itu untuk motivasi. Ya, walaupun tak seindah hitungan di atas kalkulator lah. Tapi setidaknya cukup buat kita survive. Ya, kalau saya sendiri, project, government, atau corporate kan juga tidak setiap minggu atau tidak setiap bulan ada. Jadi untuk survive day to day-nya cukuplah untuk menghidupi panti asuhan yang segini lumayan lah, sekitar 15 ekor ini. Oke, untuk flashingnya udah sukses, udah running well. Coba saya akses via remote team viewernya juga udah ready. Untuk iFlix sama Vision Plus-nya, sabar ya, pasti kita bahas. P860H tidak bisa di flash, nggak terdeteksi atau tidak bisa di flash. Ya, kalau nggak terdeteksi, tadi itu saya udah sharing di jumper R87. Pulson di VirtualBox nggak bisa. VirtualBox kan X86.
beda arsitektur prosesornya. Kalau STB ini kan prosesornya pakai ARM. Om Asep, salam dari Kamboja, luar biasa ini. Jauh-jauh dari luar negeri ini, ikut bergabung di Zoom kita ini. Udah ngobrol dari kemarin, dari pagi tadi, Om Asep. Akhirnya bergabung juga. Terima kasih kembali atas doanya. Ini kita sharing sebetulnya dari sisi bisnis. Oke, dari sisi bisnis ini yang tadi saya sampaikan, pernah juga di satu masa itu saya setiap hari ekspedisi ngambil ke tempat kita itu bisa sampai 10 packing per hari. Itu per hari. Satu minggu itu hanya hari Minggu aja liburnya. Jadi luar biasa sekali. Dan nggak semuanya saya publish gitu. Sosmed saya penuh STB doang nanti. Oke. Selain untuk IT solution tadi, STB diantaranya jasa flashing. Jasa flashing mulai 25.000, 50.000, 75.000. Terserah teman-teman punya skill, itu sudah sangat bagus. Bisa dikembangkan dengan selling ya. Jadi service ataupun flashing, selling itu sudah prospek, punya satu prospek yang lumayan ya, omsetnya lumayan kalau ditekunin gitu. Kemudian untuk kalau saya kebetulan ada seller sendiri yang ini ya, yang support saya. Dulu saya pernah, nah ini cerita ya. Beberapa waktu lalu sekitaran 6 bulanan lalu itu saya mungkin teman-teman mungkin banyak yang tahu yang order dan sebagainya gitu ya. Terus terang aja, saya memainkan peran, jadi di target saya Bukalapak dengan Tokopedia. Jadi kalau ada barang yang harganya miring, saya tembak dulu, saya stop. Jadi tidak ada harga misalnya ya, harga belinya baru second dan sebagainya. Yang second itu antara 100 sampai 150 ribu. Kalau yang baru sekitaran 200 ribuan. Ya. Jadi saat itu sempat pernah juga, jadi saya tiap hari setiap waktu melototin Bukalapak, Tokopedia. Kalau ada yang jual menurut saya miring, langsung saya ambil. Semuanya saya ambil. Pernah juga ada satu seller, dia mau lebaran, dia punya stok 40 unit, saya ambil semua. Pas kebetulan kalau saat itu ya sedikit ada kekhawatiran juga sih, karena ekspedisi sudah mau tutup. Kemudian kalau menggunakan jasa shopping online, pembayarannya kan kalau barang sudah diterima. Nah, dia kan mau mudik gitu. Sudah kadang nyetok barang mau mudik ke Jawa Tengah. Jadi saya niatin dalam hati, ya wis, kalau hilang bukan rezeki saya, anggaplah sedekah. Kalau nggak hilang memang rezeki saya. Saat itu ada 40 unit, dia nggak bisa mengeluarkan barang, dan dia kalau nggak jual, dia nggak akan bisa mudik.
Karena duitnya udah terforsir di barang sebanyak itu gitu. Akhirnya saya ambil semua, saya bayar cash gitu. Sekitar 4 jutaan kalau nggak salah. Lupa-lupa ingat saya jumlah nominalnya itu. Saya ambil semuanya gitu. Ya, sudah saya niatin ikhlas lah gitu. Tapi alhamdulillah juga nggak ada kendala, transaksi lancar. Itu jadi itu diantaranya perjuangan. Jadi diantaranya barang-barang yang harganya miring saya stok semua. Saya ambil dan stok itu. Walaupun yang second pun second di bawah 105, di bawah 120, saya sikat semua. Jadi dengan kita bisa nyetok barang seperti itu, kita bisa mengendalikan harga pasar. Itu yang di pasar online shopping. Beda kalau yang di grup Facebook dan sebagainya udah kecapean kalau ngontrol ke situ. Tapi kalau di online shopping kita bisa ngontrol. Nah itu salah satunya gitu. Kalau punya dana, punya modal, kita bisa stok. Seperti itu. Jadi orang nggak akan kemana, akan larinya ke kita. Nah itu teknik monopoli. Monopoli ya, tapi kita nggak main senanya sendiri gitu. Maksudnya kita bisa menguasai pasar, tapi nggak semena-mena. Itu salah satu contohnya bisnis STB, prospeknya seperti itu. Dan saya satu pengalaman, satu ilmu yang saya terima adalah bahwa entertain, hiburan, itu adalah kebutuhan ratusan juta makhluk di Indonesia. Kalau saya jualan server, yang beli bisa dihitung jari belasan. Tapi kalau saya jualan STB, yang beli itu masih potensinya masih jutaan. Anggaplah paling jelek ribuan aja. Kalau saya total mungkin sekitar 2 ribuan STB. Kita masih prosesnya masih banyak. Setiap rumah pasti punya TV. Pasti butuh hiburan yang lebih dari sekedar TV yang banyak semutnya. Butuh internet TV. Butuh yang channelnya unlimited. Butuh yang filmnya, movie-nya unlimited. Nah, ini pun banyak teman-teman kita yang bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita support after sales-nya. Kebanyakan justru repeat order. Nah, itu asiknya di situ. Apalagi teman-teman deket gitu, repeat order. Dan ada yang sampai 3-4 STB satu rumah. Ada yang dipasang di kamar, tiap kamar, ada yang sampai di dapur dipasangin ada. Ada yang dipasang di mobil juga, buat di head unit mobilnya. Nah, itu luar biasa sekali. Kalau untuk segmen bisnis sebetulnya belum terlalu banyak, tapi justru untuk entertain perorangan itu sudah luar biasa dan potensinya masih banyak gitu. Tetangga kita sebelah kita, udahlah, tunjukin aja ke rumah. Ini aku punya TV ini bagus nonton film ini. Udah pasti tertarik, pasti mau beli. Apalagi harganya murah daripada beli smart TV harga 3 jutaan. Banyak teman-teman yang punya smart TV akhirnya beli SPB. Karena smart TV-nya terbatas. Berarti TV-nya nggak smart-smart amat dong. Salam kenal teman-teman yang baru gabung. Luar biasa sekali. Dari berbagai kota. Salam dari GRC. Salam hangat selalu. Silakan yang mau rehat, mau standby boleh, selesai, dilanjut. Oke, ya ini untuk presentasi saya sudah selesai. Saya tambahkan dikit untuk remote ke STB-nya. Saya akan gunakan remote team viewer. Kok belum tak buka team viewer-nya? Oke, team viewer di-install di STB.
Dalam segala hal saran saya sih kita walking smart, not walking hard. Kita harus mempelajari dulu, menganalisa, kemudian strategi yang terbaik seperti apa. Oke, ini saya sharing kembali remote STP dengan tim viewer. Oke, ini kalau kita masuk ke menu app drawer, ini posisi televisi saya agak tinggi ya, jadi agak mendangak. Ini aplikasi sudah kita install semua. Untuk menginstall mencari dan instalasi aplikasi bisa dengan APK Pure, up to IDE, up to IDE TV. Ini kita tinggal install aja. Kemarin ada yang nanya Netflix, dari sini kita bisa install Netflix, Smart YouTube, dan banyak aplikasi lainnya. Artinya jangan manja, jangan bergantung sama orang lain, harus gunakan insting. Kita bisa mencari, menganalisa mana yang terbaik, bisa membuat kemasan sendiri, made in DW. Game juga banyak buat anak-anak. Ini ada beberapa game yang sudah saya install juga. Ini yang kangen Pac-Man nih, Pac-Man jadul, game jadul. Oke, aplikasinya banyak. Kemudian di sini yang penasaran ditunggu-tunggu ya. Di antaranya Vision Plus. Oke. Ini Vision Plus yang tanya account premiumnya, setting untuk Pak Dokter Fuad. Oke, ini account-nya. Nggak kelihatan ya. Ini di TV-nya kelihatan ya. Ya, di Zoom-nya nggak kelihatan. Oh, ya udah, akunnya ini fullstone.droid@gmail.com, passwordnya fullstone1234. Itu sudah ada di firmware Fullstone. Ini sudah masuk di aplikasi Vision Plus.
Vision Plus itu aplikasinya penggantinya MNC Now. Yang lama MNC Now. Nah, ini username password tadi bisa coba deh di handphone, install aja aplikasi Vision Plus. Terus username passwordnya masukin itu. Oke, ini yang Vision Plus. Kemudian untuk iFlick. Nah, ini teman-teman kalau sudah download backup firmware ATV Experience yang backupan saya bulan 4 04/20/20. Oh, tadi ada yang nanya passwordnya ya. Passwordnya sudah ada di nama file tersebut. Gunakan insting ya. Ada tulisannya pas. Kalau nggak pas ya dipas-pasin lah. Oke, di sini juga selain Vision Plus, ini juga game ada, semua aplikasi lainnya ada. Saya nggak bahas aplikasi lain. Saya bahas Smart YouTube sudah oke. Kemudian iFlick. Ini teman-teman yang mungkin firmware-nya versi sebelumnya, saran saya sih di-replace diganti dengan backup firmware yang bulan 4 ini. Walaupun bulan 4 ini kadang juga aplikasi tahu-tahu ada update baru. Jadi jangan salahin yang jual, salahin yang bikin aplikasi. Kenapa sering-sering bikin update? Ini semua aplikasi sudah open ya. iFlick ini akunnya VIP. Ini akunnya expire 18 April 2022. Kira-kira 3 tahun lagi ya. Oke. Ini semuanya udah open. Mau buka yang mana ya? Nah, ini kelihatan ada ini ya, progress bar-nya itu. Nah, itu kalau ada progress bar itu udah di open. Ayo mau nonton apa anak-anak? Nightfall. Ya. Ini openingnya seru. Langsung perang. Skip. Oke. Nah, ini treatmentnya gimana? Ini sudah ada di backupan firmware yang saya share di publikasi itu. Kemudian tekniknya gimana sih? Akunnya siapa sih gitu? Sebenarnya kalau nanya akunnya siapa, saya sendiri juga nggak tahu. Saya menemukannya juga nggak sengaja. Gitu. Jadi akun iFlick-nya itu memang tidak ada akun username sama passwordnya nggak ada.
Nah, jadi di sini biasanya ada username passwordnya ya. Ini nggak ada. Jadi kita nggak tahu. Jadi teknik untuk mengubah iFix menjadi account VIP itu tekniknya adalah kita menggunakan Root Explorer. Ini tadi ada yang bilang karena kan bisikin ini dong. Ya udah ini bisik-bisik ya. Jangan rame-rame, jangan bilang-bilang. Jadi, kenapa? Jangan bilang-bilang ya. Jadi kita menggunakan Root Explorer, kemudian di menu aplikasi, folder aplikasi, kemudian di folder data, mana foldernya kalau lupa saya. Folder data. Di folder data, lalu data lagi. Nah ini. Data. Kemudian cari iFlix. iFlix Play, foldernya iFlix Play. Jadi ini iFlix Play ini, aduh, mana mas? Oke, selanjutnya folder iFlix Play ini kita simpan atau ekspor dengan zip folder. Jangan copy biasa, karena foldernya nama filenya panjang. Jadi harus kita simpan ke zip. Selanjutnya zip ini di restore ke STB yang kosongan, install iFlix-nya dulu, kemudian ditimpakan ke folder data iFlix.play. Selesai udah. Jadi itu yang saya sharing, bukan bertujuan apa, supaya bisa merasakan full fiturnya. Ini sekedar untuk wawasan aja. Selanjutnya terserah Anda. Oke, sambil nunggu proses selesai. Ini 25 mega yang dikompres. Nah, ini file-file ini panjang. Ini kalau kita copy biasa nggak akan bisa masuk, nggak akan tercopy. Jadinya gagal. Kalau kita menggunakan, kita kompres dalam bentuk folder itu tinggal copy aja. Gitu, nemunya saya nggak sengaja, bukan karena ada yang ngajarin, bukan, nggak sengaja nemunya. Kalau nemu kan disyukurin. Ya, jadi ya. Masa nemu nggak mau?
Oke, sambil nunggu proses kopi selesai, biasanya cepet sih. Biasanya saya sebelum ekspor itu saya clear cache dulu iFlick-nya. Jadi nggak kebanyakan file sampah. Makasih doanya. Kelas gratis ilmu premium semakin diberkati. Makasih doanya. Channel TV yang kebuka apa aja? Dibuka sendiri deh aplikasinya. Selanjutnya kita go to zip. Go to zip. File zip-nya ini kita pindahkan. Ya, saya cut, pindahkan ke flash disk. Ke flash disk. Ini flash disk saya. Saya taruh sini aja deh. Permission, oke. Firmware HG bisa untuk B860? Bisa. Cuman wireless-nya harus diinstal drivernya manual. Ya, anggaplah pakai kabel LAN bisa lancar. Firmware-nya sama persis, punyanya HG bisa running di B860. Sebelum closing, materi kita udah extend 30 plus 19. Imbuh pindu. Katanya orang Jawa, imbuh pindu. Lain-lain real racing, street racing 3D ini yang bagus ya? Street racing. Iya. Oh ini yang satunya yang. Link firmware wireless-nya bisa coba googling deh. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ini update-nya 400. Ini versi baru kan ini. Iya. Bu. Kopi kita pikir biasanya. Untuk IPTV ada file M3U. Ada saya share di Google Drive. Jadi jangan khawatir, list filmnya. Redbox, TV, sport, dan sebagainya banyak. Lain-lainnya film, movie banyak. Movie player banyak.